Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore kepada sobat Historia yang kita cintai, yang dimana saya Dwi Anantokusumo selaku co-founder Cerebro Historia Dan dan saya Muhammad Aulia selaku founder Cerebro Historia akan menemani waktu sore kalian yang hangat ini. Tentunya bagi para pelajar di seluruh Indonesia sudah liburan kali ya, karena telah menyelesaikan ujiannya dan semesternya. Untuk segmen kali ini kita akan membahas tentang apa ya guys? Oke, langsung saja, yaitu sistem tanam paksa dan dampaknya terhadap Hindia Belanda. Nah, sebelum kita membukanya, kira-kira di sini teman-teman ada yang tahu tanam paksa itu seperti apa? Bagaimana dijalankannya? Mohon di chat di kolom komentar di bawah ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Bro Aul ya, kita panggil aja ya. Iya betul. Jadi gini Bro Aul ya, sebenarnya apa sih tanam paksa itu di Hindia Belanda itu sendiri tuh? Tanam paksa itu kalau kita definisikan secara bahasa pasti semua orang sudah paham ya. Menanam yang dipaksakan atau diinstruksikan ya, diharuskan atau diwajibkan ya. Jadi maksudnya adalah ketika saat itu rakyat Nusantara atau rakyat Hindia Belanda, terutama di Pulau Jawa ya, Pulau Jawa karena pada saat itu memang Pulau Jawa yang punya resources secara manusia atau alam yang mumpuni. Jadi pemerintah Belanda saat itu menginstruksikan kepada rakyat kita untuk menanam tanaman yang laku di pasaran Eropa saat itu. Ya. Oke Bro Aul, jadi di sini kita bisa pahami ya. Jadi tanam paksa ini merupakan sesuatu hal yang dipaksakan, yang dimana di sini kita bahasa lebih gampangnya tidak ikhlas. Kenapa tidak ikhlas ya? Sekarang paling gampang begini ya. Anda disuruh membeli barang yang notabene barang tersebut bukan menjadi kesukaan Anda. Kira-kira teman-teman sobat historia di sini mau nggak kira-kira? Oh pasti tentunya tidak mau, karena ada unsur paksaan. Yang dimana sistem tanam paksa ini sendiri sebenarnya kalau kita melihat dari beberapa peraturannya yang berawal itu sangat menguntungkan ya, menguntungkan para petani ya, ya benar nggak tuh bro? Ya sebenarnya kalau kita melihat dari apa ya semacam istilahnya namanya statsblad ya atau istilahnya semacam dekret. Dekret atau kalau bahasa gampangnya itu adalah aturan baku dari pemerintah kolonial lah ya, lebih gampangnya. Betul. Jadi aturan baku itu dituliskan atau disebutkan bahwa suatu desa ya, bukan suatu petani, beda loh. Iya. Suatu desa itu harus menyediakan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman yang wajib tadi. Oke. Ya baik itu kopi, teh, ya itu tergantung daerahnya disesuaikan ya gitu. Jadi ketika 1/5 itu diserahkan, rakyat tidak perlu membayar pajak tanah tersebut, begitu. Kenapa ya tuh kira-kira ketika rakyat memberikan 1/5 tanah itu tidak harus membayar pajak, kira-kira kenapa itu? Karena pada saat itu memang harus diakui sistem mata uang, kan kalau kita membayar pajak pasti kita menggunakan uang, ya kan, bukan menggunakan barang, Iya kan? betul sekali. Kita apa ya kurang dikenali atau mungkin awam ya istilahnya tidak dipahami karena pada saat itu rakyat Pulau Jawa masih menggunakan sistem barter. Jadi di sini sebenarnya pemerintah kolonial Belanda ini sebenarnya sedang memperkenalkan sebuah sistem yang baru ya kepada masyarakat
kita saat itu ya. Iya, betul. Jadi lebih tepatnya sih menyesuaikan dan memasukkan nilai yang baru. Jadi kalau kita flashback sekilas ya, Ya. ke zaman Raffles, kita Ya. tahu Thomas Stamford Raffles, orang Inggris yang menulis History of Java, yang bukunya besar terkenal itu. Ya, tahu saya itu. Jadi beliau itu yang sangat menggalakkan penerapan sistem mata uang beliau itu. Jadi karena pada saat Raffles itu kan cuma sekitar 5 tahun ya. Ya, 5 tahun. sekitar. Tapi gini ya, Bro, kalau kita hitung dari periode dia berkuasa, Raffles ini sepertinya tidak 5 tahun ya, karena ada beberapa potongan yang setidaknya di tahun 1816 itu dia digantikan. Betul. Jadi nggak full 5 tahun ya, paling kita hitung 4 bulan atau 4 tahun atau 5 tahun berapa bulan kan ya, karena tidak full sampai akhir tahun gitu ya. Iya, 5 tahun kurang berapa bulan mungkin. Iya, ya. Memang jadi karena Raffles ini sangat excited sebenarnya. Jadi program dia adalah menghapus feodalisme. Menghapus feodalisme. Iya. Jadi memperkenalkan ini loh mata uang. Kenapa sih harus pakai uang? Karena menurut ya standar orang Eropa saat itu uang adalah standar pertukaran yang cukup fair. Iya. Jadi di sini sebenarnya dengan kita memakai mata uang hari ini adalah salah satu bentuk dari, kalau kita bilang apa ya, peninggalan sistem ekonomi yang diberikan oleh para pemerintah kolonial baik Inggris maupun Belanda. Nah, jadi kalau yang saya pahami ya Bro Aul ya, sebenarnya untuk sistem tanam paksa ini kalau kita lihat dari beberapa aturan nih ya, oke, mungkin akan saya review. Yang pertama, petani wajib menyiapkan 1/5 tanahnya, dan yang kedua, tanah tersebut dan 1/5 tadi itu tidak akan dikenakan pajak sepeser pun. Yang ketiga, yang saya tahu nih ya, adalah ketika terjadi sebuah peristiwa yang tidak mengenakan, yaitu gagal panen, itu bukan menjadi tanggung jawab petani, tapi menjadi tanggung jawab pemerintah. Oke, yang keempat yang saya tahu dari sistem ini adalah gimana ya kalau saya jelasin ya Bro Aul ya. Mungkin Bro Aul boleh menambahkan di sini. Kalau saya mungkin yang saya ingat ya 1/5 sebenarnya bukan 1/5 petani. Tanah maksud saya. Iya, 1/5 tanah, tapi tanah itu bukan tanah petani, tapi tanah punya desa. Beda loh. Oke, terima kasih. Jadi saya meluruskan adalah 1/5 tanah punya desanya masing-masing. Iya, karena petani saat itu tidak mengenal sistem kepemilikan, tapi sistem menggunakan. Beda ya. Jadi istilahnya kalau di zaman sekarang itu ada HGB, hak guna bangunan, dan hak sertifikat hak milik kali ya. Betul. Kalau kita bisa representatifkan hari ini gitu. Betul. Jadi kan desa itu kan sistemnya komunal. Ya, komunal, betul. Komunalnya bersama-sama. Bersama-sama. Jadi kita menggunakan bersama-sama dan memanen juga bersama-sama. Manennya bersama. Jadi punya desa, bukan punya pribadi, bukan punya individu. Jadi yang diserahkan itu 1/5 tanah desa. Gitu, beda ya. Oke. Ya, jadi yang kedua mungkin peraturan yang ketika laka panen akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Hindia Belanda, dan juga biaya-biaya yang terkait misalnya seperti pengangkutan ekspor itu juga ditanggung oleh pemerintah Belanda, dan juga di setiap harga bahan pokok atau bahan baku yang diharuskan untuk diserahkan itu dibayar oleh pemerintah Belanda melalui para residenan yang ada di daerah tersebut. Atau kalau kita bilang lebih simpelnya adalah ketua kelasnya masing-masing ya. Betul. Jadi di sini pemerintah kolonial memberikan bayaran dari hasil panen tersebut kepada ketua kelasnya masing-masing. Karena kalau diberikan
tiap per satu desa itu sepertinya tidak akan efektif karena tidak ada yang itu kita bilang birokrasinya tidak ada yang dituntun dalam istilahnya tuh gimana ya, tidak ada yang mengkoordinasi. Betul. Nah, jadi di sini pemerintah kolonial memberikan upah-upahnya, baik itu bisa berupa duit maupun beras. Nah, jadi di sini kalau saya memahami lebih banyak beras ya daripada duit, karena orang-orang kita saat itu belum mengenal sistem keuangan ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau kita review lebih jauh, aturan-aturan tanam paksa di sini itu setidaknya menguntungkan para petani yang dipekerjakan di sana. Nah, jadi pemerintah kolonial menggunakan tanah kita dan petani yang menjadi pekerjanya, dan sebenarnya itu adalah sebuah, kalau buat saya, bagi diri saya ini adalah keuntungan juga. Iya. Tapi mohon maaf, pada prakteknya itu tidak sebanding dengan aturan yang sudah dibuat. Pada kenyataannya, poin-poin yang akan saya review yang pertama, ternyata tanah yang harusnya dipersiapkan di desa 1/5 ternyata melebihi dari 1/5. Yang kedua, pada nyatanya ketika mereka gagal panen, justru malah petani sendiri yang harus menanggung kerugiannya. Nah, mungkin kan jadi di sini yang ketiga adalah masih sangat kurangnya pengawasan pemerintah, masih sangat kurang. Dan di sini mungkin kalau saya pahami lebih ke dominasi, hanya ingin menerima keuntungannya saja. Padahal kalau kita mau review lagi lebih jauh, tanaman itu bisa hidup, bisa subur, itu tergantung cuacanya. Kalau cuacanya ekstrim, banyak angin, banyak hama, nah pasti nggak akan tumbuh dong tanaman-tanaman tersebut. Mungkin sebenarnya itu yang terakhir ya, yang saya ingat nih poinnya, kalau salah ya mau diluruskan ya Bro Aul ya. Jadi ketika petani itu desa itu tidak mempunyai tanah 1/5, maka wajib diganti dengan misalkan Bro Aul adalah petaninya nih, harus bekerja selama 66 hari di tanah tersebut. Jadi kalau bro-bro agan-agan ini hidup di zaman itu, agan-agan tidak punya uang, tidak punya tanah atau apapun itu, agan harus bekerja di sana selama 66 hari. Nah, berarti di sini udah ada sistem tanam paksa ditambah kerja rodi, betul? Betul. Oke. Monggo, Bro. Jadi yang lucunya ini ya, ketika masyarakat atau warga tidak punya tanah, mereka memang disuruh bekerja di ladang orang lain. Tetapi yang kita harus bawahi juga, ternyata ada kerjaan sampingan lain, misalnya suruh bangun jalan. Suruh bupati yang kan pada saat itu kita mempunyai bupati ya, bupati itu orang lokal. Bupati itu dengan sewenang-wenang, misalnya suruh bangun rumah dia tanpa dibayar, karena itu menurut dia kerja bakti. Jadi sebenarnya kita sudah diperas oleh pemerintah kolonial dan kita pun diperas oleh orang kita sendiri ya. Iya. Miris banget itu bro. Astagfirullah. Jadi penderitaan rakyat makin bertambah ya gitu. Jadi kita sebagai masyarakat India Belanda ya, kalau kita bilang, kan belum ada penyebutan nama Indonesia di saat itu. Iya. Memang banyak menderita sekali, baik di bidang jiwa, baik di bidang raga maupun di bidang finansial. Nah, oke, mungkin review dari sistem tanam paksa itu ya. Oke, sekarang kita akan masuk di mana dampaknya. Pasti ketika ada sebuah peristiwa akan ada dampaknya. Contoh paling kecil aja dulu, kita malas belajar, nggak mau belajar, maka dampaknya pun akan ada. Nah, dari sistem tanam paksa ini kita mempunyai pastinya ada positif dan negatif, pasti itu ada hukum alam di dunia ini.
Dampak positif yang pertama adalah, yang pertama, masyarakat dan para petani di Hindia Belanda mengenal cara atau sistem penanaman yang modern betul. Oke, yang kedua, eh, masyarakat dan petani mengenal namanya sistem keuangan modern. Jadi tidak ada lagi istilah barter. Jadi ketika Anda misalkan membeli handphone ini atau kalian membeli barang, itu tidak dengan barter lagi, tapi dengan mata uang. Sebenarnya mata uang ini juga merupakan representatif atau implementasi dari pemikiran manusia atau berangkat dari pemikiran manusia, yang dimana kalau misalkan eh, ada sesuatu yang harus dihargai, ya betul ya. Jadi nggak bisa kalau kalian butuh mobil, terus yang sana cuma butuh motor, nggak mungkin dibarter dengan motor yang mobil kasih ke kita, tentu tidak dong. Karena kemajuan zaman ini, maka mata uang menjadi sangat hal-hal yang lebih penting dari hal apapun. Ada istilah bahasanya nih, hidup banyak uang kaya nggak menjamin kebahagiaan, tapi nggak punya uang mati rasanya, betul nggak? Betul. Istilah kasar, kalau saya tuh pernah bahasa Inggris ya, apa namanya, segalanya butuh uang. Ya, oke, ini dikoreksi nih ya guys ya. Segalanya pasti butuh uang, tapi uang bukan segalanya. Nah, bingung nggak tuh Gan? Aneh nggak sih? Kita butuh uang, butuh banyak uang, tapi kita nggak butuh. Tapi sementara kalau kita nggak punya uang, pusing juga guys. Nah, jadi berangkat dari sini, makanya ya kita di sini harus ada namanya rasa bersyukur juga ya kan. Dengan adanya pemerintah kalau ini kita jadi mana sistem keuangan lebih modern. Oke. Dampak positif dan negatifnya apalagi sih yang bro tahu gitu? Kalau kita orang bangsa ini sangat dihubungkan dengan dampak negatif, jadi kita mulai dari negatif dulu ya. Oke. Negatifnya mungkin terjadinya korban jiwa yang tidak sedikit. Jadi karena pemaksaan ya. Jadi ketika orang bangsa itu dari 1830 sampai 1870. Ya kan? Jadi 40 tahun guys, 40 tahun kalian harus dipaksa menanam tanaman tanah sendiri. Jadi ketika 1850 itu sudah banyak pertentangan di parlemen Belanda sendiri, karena sistem ini sangat menghabiskan ya mungkin ribuan orang mati meninggal, atau puluh ribuan mungkin, saya kurang pasti. Karena datanya itu, data yang ada di pemerintah Belanda itu hanya mengira-ngira ya, bukan data pasti. Jadi sekitar segitu ya yang meninggal. Dan tanaman yang ditanamkan itu terkadang tidak masuk akal, alias yang harusnya misalnya kopi misalnya. Kopi itu misalnya Nanto tanam sawah di daerah rumahnya di sini. Nah, Nanto harus tanam kopi dengan jalan sekitar 10 km. Jauh sekali. Jadi karena kopi itu kan tidak bisa ditanam dengan padi. Jauh kan, tanahnya berbeda. Iya. Nah, tetapi ada juga memang yang sukses itu tebu sebenarnya. Tapi tebu sendiri, tebu bisa ditanam berbarengan dengan padi. Tapi yang mirisnya, air dari tebu itu mengurangi padi, akhirnya padi jadi mati. Gitu. Banyak di daerah seperti itu. Itu dampak negatifnya. Jadi kita punya kegagalan, akhirnya 1870 sistem ini diabolis atau dibubarkan. Ya. Dihapuskan lah ya, nggak bahasa gampang. Dihapuskan. Positifnya adalah memang tidak di beberapa daerah ada yang positif. Seperti misalnya di 3 daerah di ujung Jawa, di ujung Jawa Timur, di Surabaya, di Besuki, sama di Pasuruan. Apa tuh dampak positif? Sukses karena mereka memang tidak bisa menanam sawah, tapi mereka kaya karena mereka kaya dari tebu. Mereka impor berasnya dari daerah lain. Sukses, mereka surplus, bahkan mereka bisa istilahnya beli barang-barang yang
menunjukkan kemewahan, betul, kayak kursi, meja, ya seperti itu lah. Itu mungkin elektronik belum ada ya, tapi kursi, meja itu atau baju-baju kan mungkin. Nah, ini sukses. Jadi di beberapa daerah, terutama di ujung Pulau Jawa, Jawa baik ujung Jawa Barat atau di Banten, atau di Jawa Timur tadi kayak Surabaya, itu sukses memang. Jadi oke guys ya. Iya. Jadi setiap dalam hidup ini pasti ada positif dan ada negatifnya. Sama kayak magnet. Kalau utara dengan utara kan giniin, Iya. nggak bakalan nemu. Tapi kalau ada positif dengan negatif, pasti nempel. Iya. Mungkin pesan yang akan saya sampaikan ini tidak banyak ya. Jadi intinya kita harus bersyukur di hari ini kita sudah bisa hidup tenang. Makanya di sini jangan sekali-kali melupakan sejarah atau jas merah. Karena apa bro? Kalau kita sampai melupakan sejarah, maka kita tidak akan tahu jati diri bangsa Indonesia pada hari ini dan kedepannya seperti apa. Jadi untuk kalian para generasi milenial atau kita bilang generasi Z sekarang ya, soalnya bukan milenial tapi Z, kalian harus belajar sejarah. Walaupun minimal kalian tidak menyukainya, kalian tahu. Nah kalau udah orang tahu pasti akan ada banyak pertanyaan di pikiran dan disitulah kalian akan mengeksplor dengan cara kalian sendiri. Oke guys, saya rasa sudah cukup ya untuk pembahasan hari ini ya bro ya. Mohon maaf jika kita di sini ada banyak kesalahan dan kata serta mungkin ada yang menyakitkan perasaan dari kalian. Kami juga manusia punya salah tentunya ya. Kami pamit undur diri, saya Ananto Dan saya Aulia. Kami mengucapkan terima kasih yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di media sosial kalian masing-masing. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.